posisi yang pas. Kalau menurut gue di winger kanan. Winger kanan. Ya, Okay. 20 gol 14 assist loh. Gila, banyak itu mahal banget sih. Jadi wajar kalau dia memang dinantikan oleh Boboto. Dan meskipun posisi dia itu sudah dimiliki oleh pemain lain, tapi Peralta tetap Peralta lah. Pinternya Persib, dia ambil pemain-pemain yang bermain di Liga Thailand yang sudah pengalaman. Main di Asia ya. Dan adaptasinya nggak terlalu susah gitu. Dan ini berhasil sih. Untuk perayaan yang never stop, segerin dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration. Strategi yang diterapin Igor Tolis seperti apa, Mas Tio, Mas Vino? Apakah memang ada perbedaan ketimbang era Bojan Hodak atau seperti apa? Karena baru first match juga ya sama Igor Tolic. Terus ngelihat William Barros tuh sebenarnya banyak bobotoh yang love hate sama dia kan gitu. Betul. Love kadang-kadang dia ada di momen penting jadi hero gitu, tapi hate kadang-kadang ada di momen yang harusnya bisa jadi momentum dia nggak bisa ambil gitu. Dan kemarin first game dia di Piala Presiden ya cukup bagus dengan gol di back heel itu kan. Ya, tapi yang menarik adalah gimana di lininya Barros dia bisa kerja sama bagus dengan Ikhwan Tanamal yang emang gak expect juga Ikhwan Tanamal diturunin jadi starters. Which is gue udah ngikutin dia mungkin 2 season 3 season ke belakang waktu zaman di Persita, dan dia nggak pernah main jadi fullback kiri. Bisa winger Dia ya. nggak pernah main fullback kiri, dan agak kaget ketika Igor Tolic memutuskan dia untuk main jadi left back gitu kan. Setelah ditelusurin alasannya karena emang lagi-lagi dalam latihan bagus, kelihatan chemistry Ikhwan Tanamal sama Barros tuh bagus, bisa kerjasama dengan baik, dan akhirnya langsung dicoba di match pertama dan akhirnya bisa dapat spotlight juga Ikhwan Tanamal. Barros gua rasa masih sama seperti Barros di musim lalu, yang diharapin ya semoga bisa konsisten baik aja sih. Tapi kalau dari strategi Igor Tolis seperti apa? Apakah memang ada perbedaan ketimbang Bojan Hodak? Gue rasa nggak ada gitu, karena gue pernah ngobrol bahwa dari tahun lalu Igor Tolic itu adalah orang yang ini ngobrol sama beberapa pemain, beberapa staff. Di balik pergantian pemainnya si Bojan Hodak itu hampir 100% semua decisionnya dari Igor Tolic yang nentuin kayak ini ganti ini, gini ganti ini. Jadi sebenarnya kontribusi Igor Tolic buat Bojan Hodak di musim lalu itu cukup signifikan juga gitu. Jadi kalau dibilang ada perubahan yang signifikan antara Bojan Hodak sama Igor Tolic, gue rasa sih nggak ada. Justru yang orang mungkin banyak nggak tahu di musim lalu itu beberapa keputusan penting dari Bojan Hodak itu datang dari otaknya Igor Tolic. Kayak masalah satunya ganti pemain. Ya memang kalau kemarin tuh tetap 4-3-3 ya. Terus memang tadi setuju kata Vino bahwa dia kan udah lama sama Bojan Hodak. Pasti pelatih nggak akan ambil risiko. Hanya dia menempatkan beberapa pemain dengan style yang berbeda. Kayak kemarin ada Luka Menalo sama Balasa itu beda banget loh mainnya. Beda ketika zaman Ramon sama Berginio. Beda banget gitu. Mereka tuh benar-benar bisa turun ke bawah jadi tembok, bisa mantulin bola, terus ada lagi di dalam kotak penalti. Jadi variasinya berbeda. Sama Ikhwan kan kita tahu gak pernah main di fullback. Bagus. Bagus banget. Iya, dan kalau gue lihat emang Igor Tolic sudah tahu ya materi pemainnya, dan memang dia yang selalu banyak ngambil keputusan ketika zaman Bojan Hodak. Jadi gue rasa ini bukan no big deal lah. Jadi kemarin kalau harusnya sih bisa lebih dari 1 gol. Harusnya bisa pesta gol. Cuman ya udahlah 1-0 buat awal oke lah. Dan laga pertama juga kayaknya nggak mudah kan. Benar. Di laga lawan Arema itu juga Igor Tolis memainkan banyak pemain baru ya. Kita tahu ada Gakuto Notsuda yang main di babak kedua. Sedangkan di barisan starter ada Luka Menalo, ada Basa Sekulic, terus juga ada Gabriel Mutombo juga. Nah, secara overall Mas Tio dan Mas Vino melihat 4 pemain baru ini seperti apa di laga debutnya? Kalau dihitung neracanya pemain keluar sama pemain masuk nih cukup seimbang kan. Keluar 7, masuk 7 tadi sempat ngecek. Tapi yang jadi peningkatan dari sisi kualitas tuh jelas ini ada peningkatan di sisi kualitas, tapi dari sisi kuantitas belum kan, karena masih keluar 7 masuk 7. Pemain yang masuk ini adalah pemain yang memang bisa menopang fleksibilitas strateginya si Igor Tolic, karena beberapa pemain itu bisa main di lebih dari satu posisi. Katakanlah Mutombo
dia ngisi posisi Federico Barba, dia juga bisa main di bek kiri. Menalo itu dia bisa main attacking midfield, bisa winger kanan, winger kiri, bahkan bisa jadi false nine gitu kan. Peralta yang baru masuk, apalagi dia mungkin bisa main di kanan kiri atau di tengah. Jadi pemain baru yang masuk, ini jelas peningkatan sih dari sisi kualitas, terutama dalam sisi penerapan fleksibilitas strateginya si Igor Tolić nanti, termasuk Gakuto Notsuda juga gitu kan. Dan nyobain Ikhwan Tanamal itu jadi menambah hasanah pemain yang bisa main versatile di Ikhwan Tanamal di kiri gitu kan. Tinggal lihat lagi aja eksperimen apa yang bakal dilakuin gitu. Dari 4 pemain yang udah main lah lawan Arema, siapa yang paling spesial menurut Mas Vino? Yang paling spesial Gakuto. 4 pemain asing ya? Iya, 4 pemain asing itu. Gakuto, gue masih ingin lihat dia main lebih lama lebih lama lagi, dan gue nggak bisa ngeliat. Tapi dari first touch-nya juga oke. Cuman ya Gabriel Mutombo yang jadi man of the match, gue rasa juga memang bisa ngebuktiin kalau dia memang pengganti yang sepadan buat Federico Barba. Oke, gimana? Ya, mungkin kalau ketakutan Bobotoh ya, itu kehilangan Barba sama Putros. Itu yang kalau di depan kayaknya pembelian Persib ini bagus banget nih. Kalau dari kemarin lihat lawan Arema, kayaknya udah aman lah. Kayaknya mandulnya Ramon Tanque ini aman. Kastel pergi juga nggak apa-apa. Cuman lini belakang. Tapi kita kan belum tahu ya, belum melawan Persebaya, belum lawan Persija, atau belum lawan di ACL tuh. Lini belakang ini masih menjadi masalah. Tapi Mutombo kan pengalaman ya. Pintarnya Persib, dia ambil pemain-pemain yang bermain di Liga Thailand, yang sudah pengalaman. Main di Asia ya. Dan adaptasinya nggak terlalu susah gitu. Dan ini berhasil sih. So far so good ya. Cuman Ikhwan ini, siapa pemain inti bek kiri nanti akan dipasang oleh Persib Bandung nih sepanjang musim. Benar. Kalau dia bagus bisa jadi challenging loh. Bisa. Dia oke lah kemarin main. Sekarang kan dengan banyak pemain yang pergi, paling opsinya Eliano kan. Eliano. Only Eliano atau Mutombo bisa jadi bek kiri. Benar. Karena bek tengahnya banyak nih. Bek tengahnya lumayan numpuk. Cesar Matrikari baru perpanjang kontrak sampai 2028 ya. Dan kalau bahasa Sekulic gimana Mas Tio melihatnya? Itu yang tadi gue bilang. Bahasa Sekulic itu salah satu striker yang tidak dimiliki Persib tahun lalu. Jadi dia rajin, dia di dalam kotak penalti juga cari ruangnya kayak Edin Dzeko lah. Kalau bahasanya gampang kayak Edin Dzeko. Dia mau turun ke bawah cari bola, dia juga aktif, buka ruang dan juga pantulin bola. Jadi ini yang tidak dimiliki oleh Persib tahun lalu. Jadi gue rasa ini salah satu pembeda. Kalau Peralta datang, ini akan pusing di winger. Peralta udah main, gimana posisi Peralta? Tapi kalau untuk di striker, kayaknya bahasa Sekulic salah satu pembelian terbaik ya. Menurut gua ya, di lini depan. Jadi nembok gitu. Betul. Ya, jadi nanti yang masuk kiri kanan Bergenio atau Peralta, itu indah banget itu. Gila banget. Jadi hati-hati ya lawan Persib. Jadi dia cuma mancing lawan, yang main justru winger-winger ya. Peralta, Menalo itu. Sesuatu yang nggak dimiliki Persib Bandung musim lalu. Musim lalu kita tahu Persib Bandung memang bermain secara sistem, tapi mereka nggak punya pemain yang bisa bikin kejutan lah ya. Kita tahu kan di 2 musim lalu ada Tyran, musim sebelumnya ada Stefano Beltrame. Ini musim lalu tuh David da Silva. Nah, musim lalu Persib nggak punya, dan di musim ini nanti di musim 2026-2027 bukan gak mungkin Peralta itu sendiri kan, dan juga bahasa Sekulic yang bisa jadi mesin gol Persib Bandung. Nah, ini bicara Peralta, kita tahu dia bakal tiba di Indonesia nih hari ini Senin ya. Senin kalau nggak salah jam 5 sore, pokoknya sore lah nyampe di Indonesia setelah terbang dari Argentina bersama sang agen ya. Kita tahu kan kedatangan Peralta tuh paling ditunggu oleh Bobotoh ya. Bahkan di postingan Instagram Persib Bandung jumlah like-nya paling banyak ketimbang Wilujeng Sumping yang lain gitu. Ketimbang Ragnar, ketimbang Sandy Walsh, bahkan tuh sampai 1 juta like kalau nggak salah deh ketika Peralta diumumkan sebagai pemain baru Persib Bandung. Nah, melihat kedatangan Peralta nih Mas Tio dan juga Mas Vino, kira-kira Peralta yang memang posisi ideal bakal ditempatkan di posisi apa sih? Karena kita tahu kan juga di posisi asli memang winger kiri kan, tapi kita tahu Persib Bandung winger kiri udah numpuk kan, ada Ragnar Oratmangun, ada Beckham, Putra, terus juga ada Sadil, Berguinho juga bisa main di situ, Barros juga kemarin main di situ kan. Nah, ini apakah memang Peralta akan ditempatkan di posisi terbaiknya di winger kiri, atau yang mungkin dicoba di posisi nomor 10, karena kita tahu Persib Bandung agak kekurangan nih di posisi nomor 10 musim lalu nih. Kalau Peralta booming tuh, kita terima kasih juga untuk JJ kali ya. Berawal dari slip taunya JJ nih. Nah, itu membuat ini jadi viral gitu. Sehingga orang menanti, udah lupa sama posisi lain. Padahal Persib membutuhkan
posisi di lini belakang yang lebih penting. Itu kayaknya bikin likes-nya banyak Betul. juga. Betul. Jadi viral, jadi rame. Nah, kalau masalah likes-nya banyak mungkin itu. Tapi kalau melihat posisi dari posisi yang pas, kalau menurut gue di winger kanan. Winger kanan, Ya, oke. 20 gol, 14 assist loh. Gila, banyak itu mahal banget sih. Jadi wajar kalau dia memang dinantikan oleh Boboto. Iya, iya. Dan meskipun posisi dia itu sudah dimiliki oleh pemain lain, tapi Peralta tetap Peralta lah. 28 tahun, harganya ya mungkin nomor 2 paling mahal ya di Persib saat ini. Tapi dengan kontribusinya untuk Borneo dan pernah bermain di Liga Indonesia, itu tentu adaptasinya Lebih mudah ya. lebih mudah. Dan kalau melihat tadi Bur udah bilang di kiri udah banyak nih, dia tuh bisa main di kiri di kanan, tapi dia lebih gacor kalau main di kanan menurut gua. Dengan komposisi solid sekarang saat ini ya, apalagi dengan ada si Balsa di depan, dia di kanan. Dia di kanan, banget deh. cut inside, selesai. Kayak inverted Betul. gitu ya. Nah, benar. Gimana? Dia dengan modal MVP Liga Indonesia ya. penghargaan MVP yang dibawa, wajar sih kalau orang Bandung menantikan kedatangan dia gitu kan. Karena kalau gue nyimak habit di sosmed terutama Boboto gitu. Kalau ada pemain yang misalnya kayak di Liga Thailand bagus, di Liga Malaysia bagus, atau bahkan di Liga Jepang bagus, datang Wilujeng Sumping, ya mereka senang gitu. Tapi mereka nggak tahu mereka pemain ini musim lalu mainnya kayak apa gitu. Akan lebih excited lagi kalau sesama main di Liga Indonesia gitu. Itu pecahnya tuh bakal ngelebihin pemain yang tidak ditransfer dari sesama tim di Liga Indonesia. Contoh sebelumnya gue ngerasain hype yang begitu besar waktu Ciro pindah Alves, dari Sikabo. ke Persib itu kan. Boboto tuh udah tahu Ciro mainnya kayak apa gitu. Jadi wah kalau gabung gimana? Senang gitu karena ini adalah pemain yang mereka amatin dari musim lalu gitu. Kenapa Peralta, Ciro gitu. Mungkin dulu kalau Hilton Herrera dulu. Iya, kalau zamannya Hilton Eloko sosmed udah gila mungkin bisa meledak. Iya, betul. benar. Atau dulu Julio Lopez Iya, dari dulu Semarang PSIS. ke Persib. Ada PSIS ke Persib, kalau ada eranya sosmed mungkin meledak-meledak juga gitu kan. Jadi eranya sosmed ya gue ngerasa hype-nya Peralta ini sama kayak hype waktu Ciro pindah ke Bandung gitu kan. Betul. Nah, perkara posisi Peralta baiknya di mana? Ini mungkin Igor bisa pusing tapi bisa jadi bless juga buat Igor karena pemain-pemain datang ya tadi yang gue bilang mendukung fleksibilitas dia untuk terapin banyak sistem gitu kan. Apalagi main di 3-4 kompetisi ini jelas tentu Igor harus bisa manfaatin versatilitasnya Peralta, Menalo, Berginho kemarin main jadi attacking midfield nomor 10 itu cukup bagus juga, biasa dia main di winger kanan gitu kan. Nah, yang jadi menarik adalah Berginho dan Peralta kembali reuni lagi nih kan. Kayaknya memang ngebangun chemistry-nya udah nggak harus dibangun lagi dari nol, tapi ya penasarannya pengen lihat bagaimana Berginho dan Peralta kerjasama di tim barunya, apakah akan sebaik ketika dia di Borneo waktu juara yang Shield itu yang sebaik waktu di Borneo bisa anterin Borneo ke top 2, top 3 atau gimana gitu kan. Benar-benar. Nah, ini bicara bursa transfer, kita tahu Persib Bandung baru saja datengin Ahmed El Wardani ya, merupakan pria asal Mesir dan pernah jadi asisten pelatih Bojan Hodak di Kuala Lumpur City di tahun 2021 sampai 2023 kalau nggak salah. Dan akhirnya dia resmi dikenalkan ya di akhir pekan lalu. Dan kita tahu kan ini kedatangan Ahmed El Wardani ini nunjukin kalau memang Persib masih bakal aktif nggak sih di bursa transfer? Iya, kayaknya sih bakal karena Ahmed ini kan sebetulnya walaupun dikenalinnya baru beberapa hari yang lalu, tapi dia itu udah bekerja efektif dari pemain-pemain baru yang datang di musim ini yang gue dapat infonya gitu kan. Jadi sebenarnya udah kerja kerja dari lama. Beberapa kali kalau lihat YouTube-nya emang udah sering ada di tempat latihan, tapi emang baru dikenalin aja gitu kan, baru dikenalin. Sebenarnya dia udah kerja dari lama dan yang gue dengar tuh dia memang terlibat di dalam perekrutan yang udah datang ke Persib musim ini. Dan daily-nya gimana? Daily-nya dia emang bantuin senior sama bantuin di EPA juga gitu kan. Apakah akan ada pemain yang masih datang setelah ini? Bisa jadi karena mengingat transfer masih tutup cukup panjang, September akhir, dinamikanya masih terjadi. Persib juga mungkin masih lihat nanti ketika lawan Manindal Diggers keputusannya kayak apa. Ini masih dinamis, Bur. Jadi apakah si Ahmed El Wardani ini masih akan terus bekerja buat nyari pemain baru? Bisa jadi ya. Terutama di posisi-posisi yang dikira, yang dirasa masih butuh. Masih kurang ya. Karena kemarin gue dengar gini dari beberapa pelatih ya, pelatih yang kerja sama gue di Piala Dunia kemarin.
Jadi dia tuh adalah pelatih sebetulnya, tapi dia punya metode scouting yang modern lah. Scouting yang bukan hanya karena kemauan pelatih atau posisinya seperti apa, tapi dia punya data statistik yang cukup bagus. Nah ini jadi kalau bahasanya tuh TSG. OSG. Ya, kalau di FIFA tuh TSG. Iya, Nah, kayak gini nih. Nah, dia tuh punya itu. Nah, Persib mengembangkan ini lewat beliau. Oke. Jadi benar-benar Igor Tolis itu akan dikasih data ini oleh dia. Nih loh, ini pemain-pemain ini data statistiknya seperti ini penampilannya. Dia bisa bermain di beberapa posisi. Makanya itu terjadi perekrutan yang lebih bagus dibanding tahun lalu. Jadi itu yang gue dengar. Ya, kenapa dia sangat penting dalam bursa transfer Persib Bandung. Dan kabarnya masih ada 1 dan 2 pemain lagi yang mau diambil. Tapi gue nggak tahu siapa ya. Tapi ini hampir 90% lah. Pemilihan Persib musim ini peran dari Ahmed El-Wardani. Betul. Dan itu diberikan untuk Igor Tolis. Bener. Dan terbukti pemain-pemain datangin tuh bisa dibilang kalau secara CV lebih bagus ketimbang musim lalu kan. Setuju. Musim lalu datangnya Ramon Tanke yang dalam Kamboja tanda kutip pokoknya. hanya Liga tahu soal Kamboja, Liga cuy. Kamboja kan. Liga Kamboja. Terus juga Dan tadi yang Vino bilang, Iya. kalau dari Liga Kamboja Thailand atau di luar kayaknya biasa aja. Biasa ya. aja, benar-benar. Nggak like-nya nggak banyak. Tapi kalau dari kompetitor, Iya, dari kompetitor. langsung. karena ya. orang lihat, oh dia udah main, udah lihat cara Iya, mainnya kan. cara mainnya. Musim lalu dia musuh yang Betul. emang nyusahin, Yang ngerepotin mungkin gitu ada ya. di dalam hayalannya, kalau dia main musim lalu di klub Ya, kesayangan saya kayaknya menarik deh. Gitu. Iya, Jadi benar-benar. lebih hype-nya lebih kena kalau Iya. sesama Liga Indonesia ya. Ya. Go! Untuk perayaan yang never stop, segeri dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration!